Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-solehah kelas 1 SDIT Permata Bunda 1, 2, dan 3 hari ini? Semoga semuanya mendapatkan kesehatan yang berlimpah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Ustadz-Ustazah akan menyampaikan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Anak-anak, yang pertama Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, penguasa negeri Habasyah yang bernama Abraha hendak menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Namun ketika pasukan gajah hendak merobohkan Ka'bah, Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu panas untuk dilemparkan kepada pasukan gajah tersebut. Akhirnya seluruh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha pun mati. Maka dari itu tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah. Selanjutnya yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib, sedangkan pamannya bernama Abu Thalib, dan ibu yang menyusuinya yaitu bernama Halimah As-Sa'diyah. Nah, anak-anak, selanjutnya Ustadz akan menceritakan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pasti kalian penasaran kan? Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dengarkan cerita yang Ustadz sampaikan ya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ketika ibu Muhammad hamil, ayah Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang, ayah Nabi Muhammad sakit dan akhirnya wafat di kota Yasrib. Nabi Muhammad tidak disusui ibunya. Sesuai adat yang ada pada bangsa Arab, pada dahulu itu bayi-bayi itu disusui oleh orang lain. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun disusui oleh Halimah As-Sa'diyah hingga usia 2 tahun dan diasuh oleh Halimah hingga usia 4 tahun. Setelah Nabi Muhammad berusia 4 tahun, Nabi Muhammad pun diserahkan kembali kepada ibunya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Dalam perjalanan pulang ke kota Mekah, ibunya mengalami sakit dan akhirnya ibu Nabi Muhammad pun wafat. Ibu Nabi Muhammad dimakamkan di Abwa. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika Muhammad hampir berusia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Kemudian sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Anak-anak, paman Nabi Muhammad Abu Thalib ini dengan sepenuh hati mendidik dan mengasuh Nabi Muhammad hingga dewasa. Dan Nabi Muhammad pun menjadi anak yang solih, sopan dalam bersikap, dan jujur dalam berbicara. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Ketika singgah di Bushra dan bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah, dia berpesan kepada Abu Thalib bahwa agar berhati-hati untuk menjaga Nabi Muhammad. Karena menurut Bukhairah ini, di dalam diri Nabi Muhammad ada tanda-tanda kenabian. Nah, Nabi Muhammad pun kemudian diangkat menjadi Rasul Allah pada usia 40 tahun. Anak-anak, kita sebagai umat muslim harus dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad memiliki sifat sidik. Sidik artinya yaitu jujur.
Yang kedua yaitu al-hilmu yang artinya penyantun. Dan yang ketiga tawadhu yang artinya rendah hati. Nah, karena kejujurannya ini Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan pada buku PAI halaman 194 sampai 196. Demikian materi pembelajaran PAI hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.